Kita coba lihat dengan metode lain, apakah Aisar dan Fuji ini berjodoh ya. Karena semenjak adanya hubungan Aisar dan Fuji ini banyak mulai timbul kontroversi ya, terutama dari pihak si Aisar itu sendiri ya. Banyak hal-hal negatif mulai timbul tentang masa lalu Aisar ya. Di sini aku akan mencoba berhitung dengan metode lain, apakah Fuji dan Aisar ini berjodoh ya. Coba kita lihat ya. Di sini Aisar elemennya api lemah ya. Elemennya api lemah diwakili oleh api itu sendiri ya. Jadi ini mewakili Aisar ya. Kemudian Fuji adalah kayu yang sangat kuat. Mereka bertemu di tahun kayu ya. Di tahun kayu maka akan membentuk elemen baru di tahun kayu itu sendiri ya. Oke, ya, jadi ini yang terbentuk ya. Ini mewakili api, ini mewakili logam ya. Ini mewakili tanah. Sedangkan ini mewakili logam ya. Ini bagan uti ya, bagan Fuji tidak berubah ya. Menunjukkan bahwa Fuji selain keras kepala benar-benar susah untuk dibengkokkan ya. Jadi kalau kalian ingin mempengaruhi Fuji itu sesuatu yang tidak mudah ya. Oke, ini mewakili Aisar ya. Ini mewakili Fuji ya. Kalau dilihat dari awal pertemuan ya, kelihatan sekali ya bahwa ada usaha keras dari seorang Aisar ini untuk meluluhkan si Fuji ya. Dengan api yang kuat dia berusaha untuk ibaratnya tuh melebur logam, melelehkan si Fuji ya. Jadi api melebur logam itu tentunya banyak tekanan ya, tekanannya sangat besar ya. Dan ini pasti akan berimbas kepada Fuji itu sendiri ketika tekanannya terlalu besar ya. Artinya untuk mendapatkan perhatian seorang Fuji, effort seorang Aisar ini tidak mudah ya. Cukup besar perjuangannya. Dan ini sebenarnya agak kurang baik ya. Pertemuan api dan logam ini kurang baik ya. Biasanya akan timbul masalah-masalah negatif di awal. Di saat mereka berusaha untuk bertemu ya, akan timbul masalah-masalah jelek ya. Omongan-omongan buruk ya. Sekarang sudah mulai ya, kayak bunga Aurelia seperti itu ya. Ada kemungkinan ketika terjadi pertemuan ini potensi untuk gagalnya cukup besar ya. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu ketika Aisar sudah mampu untuk meluluhkan si logam ini ya, artinya menghancurkan tembok besar yang ada di seorang Fuji ini, aku melihat hubungan mereka akhirnya akan mendapatkan keselarasan ya. Kenapa ini logam ketemu logam ya, artinya mereka ada harmonisasi hubungan ya antara Aisar dan Fuji ya. Tapi perlu diingat bahwa ini tuh simbol mulut ya. Mulut, sesuatu yang terbuka. Di sini Aisar tetap harus berhati-hati karena potensi untuk keluarnya berita-berita buruk tentang kamu ini masih sangat banyak. Mulut ini bisa gosip ya, omongan-omongan miring tentang seorang Aisar ya. Ini akan muncul di sini. Ini juga simbol danau rawa ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa diprediksi ya. Jadi ada hal-hal kotor atau hal-hal yang tidak terlihat itu mulai dimunculkan di sini. Cuman untuk Aisar dan Fuji sudah mulai ada keselarasan akhir, artinya ada visi yang sama, ada kebersamaan ya. Ini bisa jadi sudah mulai ada kebersamaan, bisa pacaran, bisa berteman yang cukup kuat ya, karena logam ketemu logam ini artinya sudah timbul di frekuensi atau energi yang sama ya. Kemudian
pada akhirnya hubungan ini akan berakhir baik ya. Di sini ada tanah dan logam. Sifat dari tanah itu melindungi logam ya. Jadi kemungkinan besar akhir dari hubungan ini si Aisar akan berusaha untuk gimana melindungi seorang Fuji ya. Ini tuh simbol sebuah perhiasan mahal ya. Harta benda yang mungkin kayak leluhur yang harus dijaga ya. Jadi mungkin di sini seorang Aisar menganggap Fuji ini benda mahal gitu, gak boleh dilewatkan. Dan sifat dari tanah ini akan melindungi selogam ya. Jadi gimana pun juga dia akan menjaga si benda mahal ini untuk gak boleh kenapa-kenapa gitu ya, baik dari apapun ya. Apalagi di sini kan Fuji ini tertutup orangnya ya. Jadi orang-orang tidak bisa memprediksi apa sih yang dipikirkan Fuji ya. Ini kalau untuk jadi anggota BIN gitu ya. Si Fuji ini cocok ya. Mulutnya tuh bisa tertutup rapat ya. Dan ini juga simbol sebuah istana rumah yang mewah. Artinya apa? Seorang Aisar akan membuatkan sebuah rumah ya. Sebuah rumah atau istana yang mewah untuk seorang Fuji ya. Ibaratnya kalau ada rumah pasti ada pernikahan ya di sini ya. Jadi kemungkinan besar mereka ini bisa menikah karena ini juga simbol sebuah tempat perjamuan yang besar ya. Artinya bahwa hubungan mereka akan diakhiri dengan perjamuan besar. Mungkin sebuah pesta pernikahan yang besar ya. Dan ini juga simbol adanya kekayaan yang melimpah ya. Ketika seorang Aisar melindungi seorang Fuji ya, ini artinya bahwa semua akan berjalan dengan baik ya. Dan aku tidak melihat ada bagan clash di sini, tidak ada melihat ada bagan Chong di sini ya. Coba memang awal-awal terbentuknya pertemuan mereka banyak kontroversi. Artinya ada mulut-mulut tidak bertanggung jawab atau banyak hater, orang yang iri gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang baperan dengan si Aisar ya. Ini aku mau kasih tahu juga sama Aisar, seorang api lemah itu biasanya memang nice ya. Sangat nice. Kenapa? Karena suamiku api lemah. Jadi aku tahu karakter seorang api itu dia sangat baik, apalagi sama teman. Kalau kamu tidak mempertegas, orang sering salah sangka bahwa kamu itu memberikan perhatian lebih, padahal sebenarnya tidak ya. Api lemah ini orangnya memang sangat baik, apalagi sama kawan ya. Dia sangat setia kawan ya. Dan dia ini pemurah ya. Dia suka traktir biasanya orang api lemah ya. Nah ini si Aisar harus mulai agak merubah gitu. Cuma orang api lemah ini keburukannya dia suka melihat segala sesuatu dari sisi buruknya. Jadi agak negating ya. Orangnya agak parnoan gitu ya. Nah kalau aku simpulkan sih kemungkinan besar Aisar dan Fuji ini bisa menikah ya. Karena bagan mereka ditutup dengan sebuah perjamuan besar dan rumah yang mewah ya. Itu kemungkinan besar mereka akan menyatu dalam ikatan pernikahan dalam sebuah rumah yang besar.